Ahmad Saroni yang dulu kisah suksesnya banyak menginspirasi orang, tiba-tiba keluar dengan berita yang lumayan mengecewakan banyak orang, dimana dia bilang katanya kalau orang-orang yang ingin membubarkan DPR itu cuma orang-orang yang goblok. Dan gue setuju. Karena DPR tidak akan bisa dibubarkan, bahkan oleh presiden sekalipun. Itu sudah ada aturannya, teman-teman. Dan memang kalau membubarkan DPR, itu akan mengganggu sistem perpolitikan di Indonesia dan tentunya tidak akan berjalan lah. Tidak akan bisa membuat demokrasi berjalan mulus. Karena memang sistem trias politika itu harus tetap ada. Agar ada yang bisa membuat peraturan, menjalankan, mengawasi, dan sebagainya. Kalau sistem itu diambil satu, itu akan pincang, teman-teman. Negara mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Jadi memang goblok yang minta DPR dibubarin. Yang pinter adalah yang minta semua isinya sekarang diganti, karena tidak ada yang kompeten. Orang DPR isinya cuma boomer-boomer doang, gak ngerti apa-apa. Taunya cuma jual beli jabatan, gak ngerti apa yang harus diselesaikan, gak ngerti pokok permasalahannya. Itu yang harus diganti, bukan dibubarin DPR-nya. Ganti semuanya dengan orang-orang yang memang lebih berkompeten. Isilah dengan aktivis, ilmuwan. Isilah dengan orang-orang yang memang jago di bidangnya, bukan diisi sama baby boomer. Oh ya, satu lagi kelupaan. Selain diganti orang-orangnya, dikurangi juga tunjangan, gaji, dan sebagainya. Jadikan kerjaan DPR sebagai kerjaan yang tidak menghasilkan banyak uang dan menghasilkan banyak privilege. Biar apa? Biar yang masuk di sana cuma orang yang benar-benar mau merubah sistem, cuma benar-benar orang yang mau memperbaiki negara, bukan orang yang mau balik modal, bukan orang yang bisa nyalain strobo di jalan, bukan cuma ingin dipandang. Jadi yang masuk orang-orang yang kompeten. Karena apa? Karena pekerjaan ini kan sebenarnya cuma perwakilan rakyat. Kan mereka yang harus datang ke kita. Apa yang bisa kita wakilkan? Apa yang bisa kita kaji? Kenapa kalau udah kepilih kita yang mohon-mohon, kita yang ngemis-ngemis? Dulu anjing jatuh, cok. Ini kita kasih tahu kalau ChatGPT bilang statement wakil DPR kita itu bukan saya, bukan kita, bukan ChatGPT yang ngomong. Perumahan kan per bulan itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nah, nanti kita pikirkan, kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, nah teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Ya. Gimana? Oke, gue udah lihat dan dengar penjelasan si bapaknya. Nah, kalau kita pakai penilaian simple yang lu minta, jujur aja ini jelas salah hitungannya. Jadi ya gue harus bilang, menurut gue ini bego sih, karena logikanya ngaco. Alasannya jelas, dia ngomong 3 juta per bulan untuk kos, tapi entah kenapa dia kalikan 26 hari kerja, seolah-olah kos dihitung harian, padahal kan kos itu bulanan. Jadinya ya angka yang dia keluarin nggak nyambung sama gaji yang 50 juta. So, menurut gue ini salah hitung yang cukup konyol. Bukan gua.